Halo, nama saya Andini Dira Jailani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan dan tanggung jawab manajemen. Poin yang pertama yaitu tujuan audit. Apa sih tujuan audit itu? Tujuan audit yaitu untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak dalam semua hal yang material, sehingga sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku. Pendapat auditor ini akan menambah tingkat keyakinan para pengguna laporan keuangan. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan audit yaitu untuk memberikan suatu pendapat mengenai laporan keuangan yang disajikan secara wajar bagi mereka para pengguna laporan keuangan. Poin selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen. Apa sih tanggung jawab manajemen? Tanggung jawab manajemen yaitu untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian laporan keuangan berkaitan dengan hak-hak istimewa untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Jadi, tanggung jawab manajemen adalah untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan apa yang berlaku dan tidak menambah-nambahkan atau memanipulasi laporan keuangan tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Nurmayani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tanggung jawab auditor. Nah, standar auditing telah menyatakan bahwa tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji yang material dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar auditing. Di dalam materi tanggung jawab auditor juga terdapat beberapa istilah penting, yaitu yang pertama ada salah saji material dan tidak material, yang pada umumnya dikatakan salah saji material apabila gabungan dari kekeliruan dan kecurangan atas laporan keuangan tersebut belum dikoreksi. Nah, lalu yang kedua ada keyakinan yang layak, di mana keyakinan atau assurance merupakan ukuran tingkat keyakinan yang diperoleh oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga ada kekeliruan dan kecurangan, di mana kekeliruan merupakan salah saji yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji yang disengaja. Maka dari itu, kita sebagai auditor harus bisa membedakan mana yang dikatakan kekeliruan dan mana yang dikatakan kecurangan. Nah, selanjutnya adalah skeptisisme profesional, di mana merupakan upaya untuk mendeteksi baik kekeliruan atau kecurangan di dalam laporan keuangan. Maka dari itu, standar auditing telah merancang sedemikian rupa agar dapat memberikan keyakinan yang layak. Yang kelima adalah kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan dan misapropriasi aset, yang dimana kecurangan dan misapropriasi aset ini dapat berpotensi merugikan para pemakai laporan keuangan karena menyediakan informasi laporan keuangan secara tidak benar untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keenam yaitu undang-undang dan regulasi yang memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan, seperti undang-undang dan regulasi pajak serta pensiun yang pada umumnya diakui memiliki atau memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah dan pengungkapan laporan keuangan. Yang terakhir yaitu undang-undang dan regulasi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Provisi dari banyaknya undang-undang dan regulasi tidak mungkin memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Namun, ketaatan terhadap laporan keuangan tersebut telah mendasar bagi operasi bisnis dan dilakukan untuk menghindari penalti yang material.
Materi selanjutnya yaitu siklus laporan keuangan. Yang pertama adalah pendekatan siklus untuk mensegmentasi audit, yaitu dengan cara mempertahankan hubungan yang erat antara jenis atau kelas transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Nah, pada umumnya cara tersebut disebut sebagai pendekatan siklus. Logika dari menggunakan pendekatan siklus ini adalah bahwa halnya untuk melakukan cara agar transaksi tersebut dapat dicatat di dalam jurnal, kemudian dapat diposting ke dalam buku besar serta laporan keuangan. Yang kedua yaitu hubungan antara berbagai siklus. Nah, dari hubungan-hubungan siklus ini tidak memiliki titik awal dan titik akhir, kecuali pada disposisi awal dan disposisi akhir perusahaan. Sebuah perusahaan yang dimulai dengan memperoleh modal yang pada umumnya berbentuk kas. Nah, jika dalam perusahaan manufaktur, kas tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, untuk membeli aktiva tetap, dan untuk membeli barang serta jasa yang berkaitan guna untuk membuat persediaan. Nah, dari persediaan itulah jika terjual maka akan menghasilkan penagihan atau perolehan kas. Nah, kas tersebut dapat diolah kembali atau digunakan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut untuk mengulangi siklus-siklus itu. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raffi Naulia. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai menetapkan tujuan audit. Nah, para auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus, yaitu melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir dan juga melaksanakan pengujian audit atas saldo akan serta pengungkapan yang terkait. Secara umum, auditor ini telah menemukan bahwa cara yang paling efektif dan efisien ini untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Untuk setiap kelas transaksi, beberapa tujuan audit harus dipenuhi sebelum auditor ini dapat menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat secara tepat. Yang pertama itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Sebagai contohnya, terdapat tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi penjualan, serta tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi retur dan pengurangan harga penjualan. Yang kedua, yaitu ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Sebagai contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang usaha. Yang ketiga, ada tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Sebagai contohnya, ada tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha. Sebelum mempelajari tujuan audit ini secara lebih mendalam lagi, pertama kita akan membahas arsesi manajemen. Arsesi manajemen, apa itu arsesi manajemen? Arsesi manajemen adalah representation pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait laporan keuangan. Arsesi manajemen ini berkaitan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP atau PSAK. Karena arsesi ini tuh merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Definisi auditing sebelumnya itu menyatakan bahwa auditing adalah perbandingan informasi atau laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan atau arsesi yang ditetapkan sesuai standar akuntansi. Oleh karena itu, auditor ini harus memahami arsesi ini untuk melaksanakan audit yang memadai. Standar auditing internasional dan standar auditing AICPA mengklasifikasikan arsesi ini ke dalam 3 kategori.
yaitu yang pertama ada arsesi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit, yang kedua ada arsesi tentang saldo akun pada akhir periode, dan yang ketiga ada arsesi tentang penyajian dan pengungkapan. Lalu, arsesi manajemen untuk setiap kategori arsesi dijelaskan menjadi 3 arsesi khusus, yaitu yang pertama ada arsesi tentang kelas transaksi dan peristiwa yang meliputi adanya keterjadian. Arsesi keterjadian ini bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi itu. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar terjadi. Lalu adanya kelengkapan. Arsesi kelengkapan ini menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan ini sudah dimasukkan seluruhnya. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Lalu adanya keakuratan. Nah, arsesi keakuratan ini menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Contohnya, pelanggaran arsesi ini yaitu penggunaan harga yang salah untuk membuat transaksi penjualan dan kekeliruan atau kesalahan dalam menghitung perkalian harga dengan kuantitas. Lalu yang adanya klasifikasi. Arsesi klasifikasi ini menyatakan apakah transaksi ini telah dicatat pada akun yang tepat. Contoh pelanggarannya tuh seperti pencatatan gaji bagian administrasi pada HPP. Lalu ada yang terakhir adanya cutoff. Nah, arsesi cutoff ini menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Contoh pelanggaran arsesi ini yaitu mencatat transaksi penjualan pada bulan Desember sementara barang belum dikirim sampai bulan Januari. Yang kedua ada arsesi tentang saldo akun yang meliputi pertama adanya eksistensi. Arsesi eksistensi ini bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, dan tanggal neraca. Contohnya itu manajemen menegaskan bahwa persediaan barang dagang yang dimasukkan ke dalam neraca ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Yang selanjutnya ada kelengkapan. Arsesi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa wesel bayar di neraca mencakup semua kewajiban entitas seperti itu. Lalu selanjutnya ada penilaian dan alokasi. Arsesi ini berkaitan dengan apakah akun aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aset pada nilai realisasi bersih. Contohnya, manajemen sistematis dialokasikan ke periode akuntansi yang tepat melalui penyesuaian. Demikian pula, manajemen menegaskan bahwa piutang usaha dicantumkan di neraca dinyatakan pada nilai realisasi bersih. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Arsesi hak dan kewajiban ini membahas apakah aset merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan atau jumlah yang dikapitalisasikan untuk lease dalam neraca merupakan biaya atau hak entitas untuk meleasekan properti, dan kewajiban lease yang berkaitan dengan aset tersebut merupakan kewajiban entitas. Dengan demikian, kompleksnya transaksi kebutuhan untuk memperluas pengungkapan atas transaksi tersebut, arsesi tentang penyajian dan pengungkapan ini menjadi semakin penting. Nah, arsesi tentang penyajian. Yang ketiga ada arsesi tentang penyajian dan pengungkapan meliputi adanya keterjadian serta hak dan kewajiban. Nah, arsesi ini tuh menyatakan bahwa apakah peristiwa-peristiwa yang diungkapkan telah terjadi merupakan hak serta kewajiban entitas. Contohnya jika klien mengungkapkan bahwa ia telah mengakuisisi perusahaan lain, hal ini menegaskan bahwa transaksi bersangkutan telah selesai. Lalu adanya kelengkapan. Arsesi ini bersangkutan dengan apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicantumkan ke dalam laporan keuangan. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa bahwa semua transaksi yang material dengan pihak terkait telah diungkapkan dalam laporan keuangan.
Yang ketiga ada keakuratan dan penilaian. RCC ini bersangkutan dengan apakah informasi keuangan diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Contohnya pengungkapan manajemen atas jumlah kewajiban pensiun yang belum didanai dan asumsi-asumsi yang mendasari jumlah tersebut. Lalu yang terakhir ada klasifikasi dan dapat dipahami. Nah, RCC ini berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki, serta apakah uraian saldo dan pengungkapan yang bertalian dapat dipahami. Contohnya, manajemen menegaskan bahwa klasifikasi persediaan sebagai barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku yang sudah tepat, dan mengungkapkan metode yang digunakan untuk menilai persediaan dapat dipahami. Nah, auditor dapat menggunakan istilah yang berbeda untuk menyatakan RCC manajemen sejauh semua aspek yang terdapat di setiap kategorinya. Auditor harus mempertimbangkan relevansi setiap RCC untuk setiap kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan yang signifikan. RCC yang relevan ini mempunyai pengertian menyangkut apakah akun tersebut disajikan secara wajar dan digunakan untuk menilai risiko salah saji yang material serta merancang dan melaksanakan prosedur audit. Sebagai contohnya itu penilaian mungkin merupakan RCC yang relevan untuk piutang usaha, tetapi tidak relevan untuk kas. Nah, setelah RCC relevan diidentifikasi, kemudian auditor dapat mengembangkan tujuan audit untuk setiap kategori RCC ini. Tujuan audit yang dilakukan auditor akan mengikuti dan berhubungan erat dengan RCC manajemen. Ini tidak mengherankan karena tanggung jawab utama auditor itu adalah menentukan apakah RCC manajemen tentang laporan keuangan dibenarkan. Halo teman-teman, kenalin, saya Kak Aprilia. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini berkaitan dan berhubungan erat dengan RCC manajemen tentang kelas transaksi. Ada 6 poin mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Kira-kira ada apa aja ya? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, itu adalah keterjadian, yaitu transaksi yang dicatat itu memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat itu benar-benar terjadi, teman-teman. Contohnya, pencatatan transaksi penjualan, padahal transaksi itu tidak pernah terjadi. Yang kedua, ada kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal itu benar-benar telah dicatat. Oh iya, for your information nih, tujuan kelengkapan dan keterjadian ini menekankan kepentingan audit yang berlawanan. Keterjadian itu menghindari kita dari lebih saji, sedangkan kelengkapan itu menghindari transaksi itu tidak dicatat. Yang ketiga, ada keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan keakuratan informasi ini merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Tujuan ini dilanggar jika kita mengirim barang ternyata berbeda jumlahnya dengan yang ada di dalam faktur penagihan. Yang keempat, ada posting dan pengikhtisaran. Transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan apakah keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu. Contoh, jika transaksi penjualan dicatat dalam jumlah yang salah, maka tidak akan akurat itu jurnalnya. Yang kelima, ada klasifikasi. Transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat, berarti akun itu harus dimasukkan ke akun yang tepat. Yang keenam, ada penetapan waktu. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuannya, penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi of management. Contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Oke. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ini mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor dan mengumpulkan bukti yang tepat untuk mencukupi. Ada perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo
dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini diterapkan pada saldo akun, misalnya piutang usaha, persediaan, kas, dan lain-lain. Sedangkan transaksi itu berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ini untuk mengaudit saldo akun. Auditor akan mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian yang mendukung saldo akun, bukan memverifikasi saldo akun itu sendiri. Nah, biar lebih paham ya, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di antaranya, yang pertama, ada eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Berkaitan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Contoh, pencantuman piutang usaha pelanggan dalam neraca saldo piutang. Nah, piutang ini padahal tidak ada, dan itu telah melanggar tujuan eksistensi. Yang kedua, ada kelengkapan. Jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua akun jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Tujuan kelengkapan ini berkaitan dengan kurang saji. Yang ketiga, ada keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmetika sudah benar. Misalnya, ada kesalahan dalam fisik, salah saji, dan harga yang salah. Yang keempat, ada klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Contoh, daftar piutang usaha. Piutang itu harus dipisahkan antara piutang jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, ada cutoff. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Dalam menguji cutoff atas saldo akun, tujuan auditor adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Nah, yang keenam, adanya hubungan yang rinci atau detail tie-in, yaitu rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar. Nah, tujuan ini itu memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar. Contoh, setiap piutang usaha yang tertera dalam daftar piutang harus sama di dalam file induk piutang usaha. Nah, dan totalnya ini harus sama dengan pengendalian di dalam buku besar. Yang ketujuh, nilai yang dapat direalisasi atau aset yang dicantumkan dalam jumlah diestimasi akan direalisasi. Nah, contohnya mempertimbangkan kecukupan penyisihan piutang, tak tertagih, dan penghapusan persediaan yang usang. Yang terakhir, ada hak dan kewajiban, yaitu hak selalu berkaitan dengan aset dan kewajiban selalu berkaitan dengan utang. Oh iya, segitu aja ya dari saya. Makasih ya teman-teman. Dadah. Hai guys, gimana nih? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Juliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, apabila digunakan untuk mengaudit saldo akun, maka auditor akan mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian yang mendukung saldo akun tersebut. Nah, terus gimana sih tujuan audit itu bisa terpenuhi? Nah, tujuan audit bisa terpenuhi dengan 4 fase laporan keuangan nih teman-teman. Kira-kira apa aja ya? Nah, fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Jadi, terdapat 2 pertimbangan utama nih teman-teman yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan oleh auditor. Pertimbangan yang pertama yaitu bukti audit yang mencukupi harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua ini biaya pengumpulan bukti audit harus ditekan serendah mungkin. Lanjut, kita masuk fase yang kedua. Fase yang kedua ini melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Jadi, sebelum memutuskan untuk mengurangi penilaian atas risiko pengendalian yang direncanakan, apabila telah dianggap efektif, pertama, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Nah, prosedur ini umumnya disebut sebagai pengujian pengendalian. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, jadi auditor menguji keefektifan pengendalian ini dengan membandingkan, misalnya membandingkan sampel faktur penjualan terhadap dokumen pengiriman terkait, atau misalnya bisa juga membandingkan dengan pesanan penjualan pelanggan. Nah, kemudian ada pengujian substantif atas transaksi nih. Nah, artinya apa? Artinya auditor mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah transaksi tersebut. Lanjut, kita masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Nah, terdapat dua kategori umum pada prosedur ini nih teman-teman. Jadi, yang pertama yaitu ada prosedur analitis. Nah, jadi prosedur analitis ini menggunakan perbandingan dan berhubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya itu telah masuk akal. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini teman-teman. Untuk memberikan kepastian bagi tujuan keakuratan atas penjualan nih. Nah, auditor dapat memeriksa atau membandingkan total misalnya penjualan bulanan dengan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi, artinya jika perusahaan memang menggunakan harga jual yang tidak benar atau semisalnya mencatat penjualan secara tidak tepat, maka perbedaan yang signifikan mungkin akan terjadi, ya kan? Nah, kemudian masuk pengujian atas rincian saldo. Nah, ini tuh merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Kemudian masuk fase yang terakhir ya teman-teman, yaitu fase yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Nah, jadi setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit serta pengungkapan yang terkait, maka auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh apakah laporan keuangan yang telah disajikan ini secara wajar. Nah, sekian review dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf apabila banyak kekurangan karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran. Dan semoga review yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya mengingatkan juga buat teman-teman nih, karena kita tahu kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, ingat nih Bu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa lagi.